Ya, sebenarnya semua orang yang terpanggil melayani Tuhan itu memang harus menderita. Kenapa tidak ada amin? Kalau diberkati cepat amin. Ya begitu harus menderita, tidak ada amin. Haleluya. Inilah hamba-hambamu Tuhan yang siap menderita. Yang belum menderita saya doakan supaya amin. Ya, luar biasa saudara. Kenapa? Karena penderitaan itu baik bagi kita. Ya, penderitaan itu baik bagi jiwa kita. Karena dari penderitaan itu kita belajar dan kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Orang yang tidak pernah mengalami Tuhan, orang yang gak pernah menderita, dia gak akan mungkin bisa bercerita tentang segala kebaikan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa meyakinkan jemaat percaya Tuhan itu baik. Orang kamu aja nggak pernah mengalami penderitaan. Makanya sekarang banyak pendeta jadi-jadian. Ya, nggak pernah menderita, nggak ada kesaksian hidup. Ya, banyak kan sekarang lulusan Amerika pulang karena bapaknya pendeta, dia digantikan bapaknya jadi pendeta, jadi gembala. Di sini nggak ada, di Jakarta banyak. Apa modal kita melayani Tuhan? Kebanggaan kita melayani Tuhan? Satu, penderitaan saudara. Amin. Loh, penderitaan. Makanya Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku berada dalam penderitaan. Kenapa? Karena dalam penderitaan kita tuh belajar mengenal Tuhan. Kita tuh belajar merendahkan diri. Kita tuh belajar dagingnya ini dimatikan saudara. Saya bersyukur saudara, banyak kemarin ada satu hamba Tuhan tuh yang WA ke saya. Dia bilang, Bu, bisa di-spill nggak? Bisa kasih bocoran nggak? Ya, bagaimana ya supaya saya ini bisa berkhotbah seperti ibu? Ya, banyak itu orang berkata kalau ibu khotbah itu masuk sampai ke dalam jiwa. Saya bilang ya, pendeta itu harus khotbahkan apa yang engkau hidupi, hidupi apa yang engkau khotbahkan. Itu aja modalnya pendeta. Kenapa dikatakan tadi pagi Pak Victor sampaikan menjadi orang yang dapat dipercaya? Kita harus melangkah lebih dalam masuk dari iman, beriman, melangkah masuk kepada orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya, lebih dan lebih lagi kita melangkah masuk lebih dalam mengenal Tuhan. Menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan itu tidak mudah saudara. Ya, karena banyak hamba Tuhan nggak bisa dipercaya, terutama dalam hal uang. Hamba Tuhan utang bayar, amin. Kalau perlu nggak boleh utang hamba Tuhan itu. Sedikit yang amin. Karena banyak yang terjebak utang online. Nggak usah angkat tangan. Ya, jangan. Saya sama suami ikut Tuhan saudara. Penderitaan hidup kami. Ya, anak saya pernah nggak bisa beli susu, tapi saya dan suami itu kami punya komitmen. Ya, pendeta itu nggak boleh pinjam uang, karena kita ini punya Tuhan yang hidup. Disitulah Tuhan tuh melihat saudara imanmu dan bagaimana kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Ini tema dari konferensi ini ya. Berjalan bersama Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita melayani Tuhan, tapi kita tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi tidak dipungkiri ada banyak orang melayani, tapi dia tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi dia melayani. Nah, saudara bisa membayangkan sebuah pelayanan yang dibangun tanpa ada penyertaan Tuhan. Jemaat dapat apa? Halo Bapak Ibu, apa yang jemaat dapat dari pelayanan kita? Yang kita rindukan tuh ketika kita berkhotbah, orang itu mendengar, nangkap sampai ke jiwa, dan mereka bisa bersaksi, Bu, sejak mendengarkan khotbah Ibu, hidup saya berubah. Amin. Kenapa bisa begitu saudara? Karena saya percaya pengkhotbah ini pun menghidupi apa yang dia khotbahkan. Makanya saya senang kalau pendeta tuh menderita, saya senang.
Karena memang kita dulu yang harus pertama-tama mengalami penderitaan itu supaya kita bisa mengalami Tuhan. Dari penderitaan itu barulah kita bisa bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makanya saudara, ketika menderita jangan buru-buru cari tempat pertolongan. Duduk di kaki Tuhan. Amin. Bagi Tuhan menjawab setiap persoalan kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hatimu menjadi seperti yang Tuhan mau. Mengubah karakter kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang sulit. Karena kita punya kehendak bebas. Contoh, ketika engkau punya masalah keuangan saudara, ya jangan WA Pak Beni. Pak Beni ini ilmunya sakti. Kita tuh tunduk loh sama Pak Beni ini. Kenapa? Karena kita nih biasa konseling jemaat, datang ke pendeta, pengusaha datang ke kita. Tapi Pak Beni itu yang konseling sama dia semua pendeta. Jadi ilmunya lebih sakti siapa? Pak Beni. Ya, dia konselornya pendeta-pendeta. Tapi sekarang ya Pak Beni juga belajar. Kita juga ini belajar. Banyak pendeta yang tidak dapat dipercaya, sehingga Tuhan gak bisa memberkati pelayanan kita saudara. Saya yakin kalau kita bisa dipercaya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Amsal. Kita baca dulu satu. Ya kita sambung menyambung aja ini ya, apa yang sudah Tuhan sampaikan. Ya kita juga sama-sama ya belajar saudara. Di dalam Amsal ya dikatakan, Amsal 28 ayat yang ke-20 bagian A. Amsal 28 ayat 20 bagian A, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau Alkitab berkata seperti itu, kira-kira tuh bohong atau benar? Benar loh, Alkitab yang ngomong, itu firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan hidupnya nggak diberkati? Dan kita nggak bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Karena seringkali bukan Tuhan yang salah, tapi kitanya yang tidak bisa dipercaya. Saya kasih contoh saudara, saya ketemu satu orang pendeta di desa. Saya bilang, Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kehidupan Bapak? Dia cerita susahnya pelayanan gini-gini. Gini Bu, saya bisa beternak babi. Oh oke. Dia cerita, saya punya kandang babi Bu, cuma saya nggak ada duit untuk beli babi. Jadi saya bilang, kira-kira itu butuh berapa babi supaya Bapak bisa dari awal dulu? Ya saya butuh 2 induk 1 pejantan. Itu udah cukup Bu, nanti itu berkesinambungan. Oke, berarti Bapak sudah punya kandang ya? Iya, itu indukannya berapa? Waktu itu dia bilang 5 jutaan lah. Jadi beli 3 itu 15 juta. Saya bilang, oke Pak, nanti saya transfer. Nanti Bapak kirim aja nomor rekening. Ya, saya berharap bisa Bapak itu jadi hamba Tuhan. Ya, kalau babi itu kan nggak menyita waktu. Ya, banyak hamba Tuhan bilang gini, saya nggak mau melakukan apa-apa, bukan saya ini kan hamba Tuhan, saya berdoa. Padahal dia juga kagak pernah berdoa dan nggak pernah apa-apa, malas, makanya nggak diberkati Tuhan. Saya pikir kalau babi itu kan dia nggak terlalu banyak waktu. Ya paling cuma kasih makan sehari berapa kali, dia masih bisa berdoa lah, masih bisa baca Alkitab. Ketika satu kali saya WA dia, Pak, jadi mana nomor rekening? Berarti saya transfer 15 juta ya. Dia jawab gini, Bu, ternyata kandang saya sudah rusak Bu. Nih ya, bulus-bulusnya. Oh, udah rusak. Bapak bisa nggak bikin sama bambu-bambu atau apa? Untuk biaya kandang aja 20 juta. Babi 15 juta. Jadi ibu transfer saya 35 juta. Saya bilang, Pak, berdoa aja ya, biar Tuhan yang kirim. Saudara pikir orang begitu bisa dipercaya? Seringkali Tuhan itu berkat sudah di depan mata saudara. Tuhan tuh kan lihat hati kita saudara. Mari kita berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya banyak kali nggak jadi bantu saudara, gara-gara yang begini-begini ini saya langsung bisa lihat, ini orang nggak bisa dipercaya. Tadinya dia bilang kandang, oke saya punya Bu, cuma punya babinya ndak ada. Lalu saya bilang, ya udah hitung 15 juta dapat babi 3, induk 2, pejantan 1. Ya kalau beranak tadi Pak Beni bilang anak babi itu sekali beranak ya 8, 9, ada yang 13 ya Pak. Tapi sekarang pendeta nggak punya babi, anaknya 13 ya Pak.
Itu tadi kata Pak Beni loh, bukan saya, Pak Beni yang ngomong. Memang cocok ngomong begitu itu ya pengusaha ya. Tapi saudara, akhirnya saya nggak jadi bantu dia. Ya, kenapa? Karena males kan. Tuhan itu kadang udah mau memberkati, orang yang mau diberkati ini tak kabur, nggak bisa dipercaya. Ada lagi begitu saudara. Ya, saya pergi ke satu daerah, lihat lihat gereja yang membutuhkan bantuan. Kita lihat gereja itu atapnya rubuh semua, itu dia punya atap. Pak, nanti hitung ya, Bapak panggil tukang, ini hitung semua atap ini butuh perbaikan berapa. Nanti saya yang bantu untuk perbaikan atap, hanya atap yang rusak. Nanti gerejanya ini selanjutnya bisa dicat lagi biar bagus. Gerejanya besar saudara, jemaatnya 100. Oh iya bu, nanti saya tunggu Bapak kirim sama nomor rekening. Saya pulang ke Jakarta, dapat WA dari dia, "Shalom ibu, saya sudah hitung semua. Ya, untuk pembiayaan sekian ratus juta." Saya kaget. "Hah Pak, cuma bikin atap sekian ratus juta?" Jadi begini Ibu Pendeta, kebetulan kami mau beli tanah sebelah juga. Loh Pak, yang saya lihat itu cuma atap loh yang mau diperbaiki. Enggak, memang kami sudah lama bergumul Bu. Jadi tanah sebelah mau kami beli untuk perluasan gedung. Bapak jemaatnya berapa? 100. Ini daya tampungnya berapa? 100 lebih. Kan kami jaga-jaga Bu, siapa tahu nanti penuh. Kalau penuh bikin ibadah 2 kali Pak, 3 kali, 4 kali. Akhirnya, jadi gimana Bu Debbie? Enggak, saya hanya mau bantu atap. Kalau Bapak mau beli tanah di sebelah, Bapak berdoa tanya Tuhan. Ya, yang bagian atap aja yang saya ambil, sekian, saya transfer, terserah Bapak. Kadang-kadang saudara, ya bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat, bahkan Tuhan percayakan berkat lebih. Kalau kita ini sendiri saja tidak dapat dipercaya, untuk menerima berkat aja kita sudah nggak bisa. Tuhan memberkati kita aja nggak bisa, saudara. Memang ada orang-orang yang memang tidak bisa untuk diberkati karena nggak dapat dipercaya. Saya itu berdoa loh untuk setiap berkat yang saya harus salurkan, itu saya berdoa sama Tuhan. Saudara, menjadi orang yang dapat dipercaya, kata firman Tuhan tuh mendapat banyak berkat. Lah tujuan kita nih pendeta, kita pengen jemaat kita yang kita pimpin, yang dengerin khotbah kita, itu menjadi orang percaya yang diberkati Tuhan. Itu tujuan kita. Tapi kalau kitanya saja tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan jemaat yang dapat percaya? Saya takut justru hari-hari ini banyak jemaat tuh lebih dapat dipercaya daripada pendeta. Amin. Kita bertobat yuk. Yang menilai hati kita itu Tuhan. Karena kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, yang Tuhan percayakan berkat, itu ndak enak loh saudara. Ya, jadi tawanan roh itu ndak enak. Saya selalu bersaksi, saya sampai detik ini saudara, saya nggak berani beli tas 30 juta tuh ndak berani saya. Maaf, saya beli bisa. Saya bantu gereja ratusan juta. Bahkan satu gereja ada yang ratusan juta karena udah terlanjur aja. Tapi saya beli tas 30 juta, itu saya nggak berani. Kenapa? Ini uangnya Tuhan. Dan saya, enggak apa-apa, saya menjadi tawanan roh. Saya berapa kali udah di toko tas saudara, mau beli. Di dalam hati itu berkata, itu uang segitu bisa buat bangun pastori loh di desa. Nggak jadi, saya gesek kartu. Nggak jadi. Kenapa Tuhan mencari orang yang dapat dipercaya? Ya karena dia akan percayakan berkat. Kalau orang itu nggak dapat dipercaya, malah dia tersesat karena berkat. Makanya Yesus berkata, engkau tidak bisa mengabdi pada 2 tuan, pada Allah dan pada Mammon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya itu adalah dengan Mammon. Karena orang di dunia ini, kalau dia sadar, dia bertobat, tentu nomor 1 dia cari siapa? Tuhan. Tapi kalau orang gak bertobat, yang dia cari di dunia ini apa? Uang. Amin. Ya, uang. Memang uang gak dibawa mati, tapi gak ada uang bawaannya bertobat. Ya, saudara. Ayo kita berdoa agar Tuhan jadikan kami ini menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, supaya Tuhan percayakan banyak berkat. Kalau saya pakai tas mahal itu karena dikasih orang. Saya pakai sepatu mahal itu karena dikasih orang. Saya beli nggak sampai hati saya beli. Nggak mau saya.
Saya sama suami sampai hari ini bersyukur Tuhan jagai kami. Kami tahu itu bukan uang kami. Itu kepercayaan yang harus kita jaga dan kita pegang baik-baik. Karena kita ini hamba Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan gak bisa dipercaya. Satu kali saudara saya bangun gereja di satu desa. Udah jadi saudara, gede gerejanya. Tadi mereka cuma ibadah pakai terpal. Akhirnya dibangun gede. Ya sudah ya, dari awal pembangunan, dari fondasi itu sampai selesai. Begitu udah selesai, saya bilang selesai ya, puji Tuhan, terakhir keramik. Ya udah, berapa keramiknya semua segini Bu, saya transfer. Udah selesai semua. Tiba-tiba dia kirim foto. Keramik itu dihancurkan, lagi dibolongin di tengah gereja. Saya bilang, dia foto, Bu, ada penambahan. Nambah apa itu Pak? Kami bikin balkon. Saya tanya, loh emang jemaat berapa? Udah gak cukup gedung gerejanya? Cukup Bu, tapi ya untuk jaga-jaga aja biar ada balkon. Saya bilang kan yang suruh Tuhan tuh minta sama Tuhan duitnya. Seringkali begitu saudara. Yang gak ada tuh jadi ada. Coba kita berdoa saudara. Ya biar kita sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bagaimana bisa dipercaya Tuhan? Mari kita lihat bersama saudara Mazmur 25 ayat yang ke-12. Mazmur 25 ayat 12, firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Harusnya yang menggenapi firman ini itu adalah kita hamba-hamba Tuhan. Orang yang dapat dipercaya nomor satu itu dia pasti takut akan Tuhan. Karena kita tahu semua yang kita lakukan di bawah langit ini, mata Tuhan itu melihat. Ya, mari kita perbaiki diri saudara dalam pelayanan. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya diawali dengan apa? Menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan itu luar biasa. Di sana dikatakan Tuhan ya bergaul karib. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara mau mengerti jalan Tuhan hari-hari ini? Di depan kita nih banyak pilihan. Pelayanan ini mau dibawa kemana? Pelayanan ini mau ngapain? Waktu engkau hidup takut Tuhan tuh enak. Saudara, ketika saya mulai diberkati Tuhan, kami lewat YouTube ya, pas masa pandemi itu saudara semua sudah dengar bagaimana kesaksian saya. Tuhan bicara waktu itu, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Itu 2 tahun sebelum pandemi saudara. Saya dapat suara Tuhan ketika saya berdoa, ambil alih dunia media untuk Injil. Sebab aku akan memberikan engkau tuaian bangsa-bangsa. Bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa. Saya nangkep akan suara Tuhan ini. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya bilang kepada suami saya dapat suara Tuhan begini, kita harus ambil alih cepat media untuk pekabaran Injil. Nggak ada yang tahu bakal datang pandemi. Saya tidak tahu, semua orang nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan kasih bocoran kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang bergaul karib dengan Tuhan. Satu kunci kemenangan kita sebagai seorang hamba Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kita bukan mau pencitraan, ya. Engkau bisa sembunyi dosamu dari jemaat, engkau bisa sembunyikan dosamu dari istrimu, engkau bisa sembunyikan dosamu dari suamimu, tapi engkau nggak akan pernah bisa sembunyikan dosamu dari hadapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak pendeta yang selingkuh. Saya dengar istri pendeta pacaran selingkuh sama pemain musik. Banyak. Di sini tidak ada yang ngaku. Ya, ada pendeta yang jatuh sama singers, jatuh sama jemaat.
Ya, gara-gara tadinya konseling, ya, jadi konsleting. Makanya dilarang keras pendeta laki-laki konseling ibu-ibu atau wanita. Kalau masih ada istrimu, kasih ke istrimu. Jangan menganggap kau kuat. Tidak ada manusia kuat. Ya, dilarang keras ibu-ibu konseling dengan laki-laki. Itu ya membuka celah, saudara. Bagaimana kita bisa dapat dipercaya Tuhan? Kalau hal-hal begini saja kita kalah, kita nggak menang. Lalu Tuhan kasih tahu saya, lalu saya bilang ke suami saya, media itu apa ya? Suami saya kalau bilang kalau media itu berarti TV. Ayo kita cari TV. Saya datang ke Indovision. Saya bilang, saya mau siaran di Indovision tuh gimana caranya? Oh, kami sekali siaran tuh 6 juta bu. Ibu pakai studio kami, semua dari kami. Nanti, tapi ibu harus bikin 10 episode, berarti 60 juta. Saya bilang sudah pasti tayang? Belum. Nanti akan ada yang lihat. Saya mundur terhormat. Kenapa? Duit dari mana 60 juta waktu itu? Lalu saya nggak jadi, saya pulang. Saya cuma bilang, ya kalau Tuhan yang bicara ini, Tuhan pasti kasih jalan. Saya nggak kepikiran YouTube. Akhirnya saya ke Bali, saya lihat orang syuting, saya tanya bikin apa ini? Kita bikin TV bu, di mana? Di YouTube. Akhirnya saya mulai nangkep, oh YouTube. Saya bilang ke suami, kami akhirnya mulai bikin video-video pakai handphone karena belum ada peralatan. Tuhan kasih tahu jalan apa yang harus kita pilih sebagai hamba Tuhan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saya dapat bocoran, saya nggak ngerti akan ada pandemi, kita semua nggak ada yang tahu. Akhirnya saya mulai setia bikin YouTube. Ketika pandemi datang, gereja lockdown, semua nggak boleh buka, saudara. Channel YouTube saya naik satu hari 1000 subscribe, satu hari. Bagaimana Tuhan berkarya, dihacker sama malaikat, satu hari nambah 1000 subscribe. Kita tidak mengerti. Ketika akhirnya Tuhan mulai buka pelayanan lewat YouTube, saya bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini setelah ini mau kemana saya? Saya ketemu banyak pendeta besar, bu, buka gereja. Sudah waktunya ibu buka gereja. Saya di WA banyak sekali orang dari Jakarta. Ibu kapan buka gereja? Saya mau pindah ke gereja ibu. Saya cocok sama khotbahnya ibu. Saya mau pindah secara manusia. Saya mau tanya sama saudara, kalau saya buka gereja di Jakarta, jemaatnya banyak nggak? Banyak, saudara. Tapi saya mau tanya Tuhan. Karena kita hamba Tuhan harus berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sekalipun banyak pendeta besar yang beri saya masukan, buka gereja bu, sudah waktunya buka gereja. Saya bilang maaf pak, saya tunggu kabar tuh dari Tuhan. Saya tidak mau salah melangkah. Ini bukan soal keinginan kita. Jangan sembarang kau buka gereja kalau bukan Tuhan yang suruh. Kenapa nggak ada amin? Ya amin. Kita harus melihat pelayanan dari segi yang berbeda. Mungkin Tuhan gak suruh kau jadi hamba Tuhan. Ada pendeta saudara, ya gerejanya itu tidak maju-maju, malah semakin turun. Kata Pak Benny tadi bilang, pelihara ayam mati semua, pelihara burung mati semua. Mungkin bukan panggilanmu jadi gembala. Jangan malu saudara. Tanya Tuhan, pelayanan bukan hanya buka gereja, bukan hanya jadi gembala. Hari ini saya bersyukur lewat YouTube saya banyak ketemu orang-orang di bandara. Dia, Bu Debbie saya minta foto ya Bu. Saya agamanya Buddha. Tapi saya tiap hari dengerin khotbah ibu. Saya mau didoakan ibu. Kita jadi berkat nggak? Kan bukan harus jadi gembala. Ya seperti kata Pak Benny juga tadi, kita nih kalau sudah jadi pendeta jangan malas. Saya ketemu satu orang pendeta di desa, dia bilang masa pandemi saya itu sudah mau mundur dari panggilan. Bukan apa, saya lapar, saya nggak bisa makan. Padahal tanahnya itu gede di samping rumah, nggak ditanami apa-apa. Habis masak kangkung, batangnya itu tusuk aja di tanah. Tanah itu mengandung unsur kehidupan yang Tuhan sudah ciptakan, itu luar biasa saudara. Kalau Anda mati lapar, berarti Anda malas dan bodoh. Tertawakanlah dirimu sendiri. Maaf ya, kita bicara apa adanya saja kan. Kita hamba Tuhan loh. Kalau kita nggak sampai bisa makan,
Orang menertawakanmu. Di mana Tuhanmu? Itu bukan Tuhan yang tidak memberkati kau. Tapi mungkin kita yang malas. Kita yang gak melakukan apa-apa. Bertanya. Semua mendukung. Ibu buka gereja, Bu. Buka gereja, buka gereja. Saya ketemu satu pengusaha. Saya lagi cari tempat untuk bikin mesbah doa onsite. Kami sebulan sekali bikin mesbah doa onsite di Jakarta. Yang hadir tuh hampir 1.000. Saudara, saya gedung dipinjemin gratis. Itu kalau sewa 70 juta. Saya dikasih pinjam gratis. Pemiliknya bilang, Ibu Debbie mau pakai kapan aja pakai, Bu. Gratis. Tis. Saudara, kalau saya tergiur buka gereja hari Minggu, saya jadi gembala. Bukankah sudah gratis loh? Saya nggak perlu keluar apa-apa. Dia bilang, Ibu kalau perlu apa-apa ngomong sama saya ya. Pokoknya Ibu mau melayani apa, saya dukung. Pakai aja. Tapi saya mau bertanya sama Tuhan. Karena dia atasan saya. Bukan karena fasilitas ada terus saya langsung, oh iya ya udah jadi gembala. Dengan motivasi dapat perpuluhan, dapat persembahan. Buah sulung. Jangan tergoda saudara. Ya, jangan tergoda, berjalan dengan Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan bagi hidup kita? Kalau memang saudara dipanggil jadi gembala, jadilah gembala yang baik, yang menjadi teladan. Saya berdoa, Tuhan Engkau maunya apa Tuhan? Kasih tahu jalanmu kepada saya. Satu kali Tuhan bicara kepada saya. Tunggu, saya mau tanya dulu, saudara masih percaya kalau Tuhan masih bicara? Karena ada pendeta yang udah gak percaya Tuhan bicara. Ya, sayang kalau ada pendeta yang sudah tidak percaya bahwa Tuhan bisa berbicara. Kau pulang saja, tinggalkan pendetamu itu, balikin kartu jabatanmu. Kalau kau tidak percaya bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini, buat apa kau jadi pendeta kalau kau gak percaya Tuhan bicara? Tuhan masih berbicara. Dia hidup, dia ada, dia nyata. Dan kita hamba-hamba Tuhan harus mengalami Tuhan secara pribadi di hidup kita. Supaya kita kuat di dalam pelayanan. Dan kita mengambil langkah hidup pilihan yang sesuai dengan keputusan dan petunjuknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biasa aja aminnya. Nggak usah emosi gitu. Amin. Ini kayaknya sambil lapar apa-apa ya. Biar cepat selesai gitu. Amin. Semakin saya bikin lama nanti. Saudara, semua mendukung saya buka gereja. Saya dan suami berdoa, Tuhan, Engkau mau bawa kemana pelayanan kami Tuhan. Ya kalau buka gereja sudah aman saya. Tapi Tuhan tuh gak begitu. Saya dikasih ayat sama Tuhan. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Sekarang semua orang berlomba-lomba cari tuayan. Saya nggak tahu itu tuayan yang dia cari atau dia curi. Sekarang kan beda tipis ya, mencari jiwa dan mencuri jiwa toh. Di mall satu mall ada 7 gereja. Bahkan ada 12 gereja di satu mall. Ya, semua pegang papan. Jadi kalau orang datang ke gereja itu, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nggak usah tepuk tangan. Nggak tahu itu mencari jiwa atau mencuri jiwa. Apalagi kalau ada jemaat yang orang kaya, langsung dibidik itu. Model-model Pak Beni gini datang. Langsung dipersilakan karpet merah. Mari Pak, mari Pak, mari Pak, mari. Langsung model-model kayak Pak Beni gitu. Saudara, ngeri akhir zaman. Makanya setan bilang, nggak usah ganggu gereja, nggak usah ganggu pendeta. Mereka sudah saling tikam-menikam sendiri. Lo jujur lo, kita ini berantem cuma gara-gara jiwa kok, pencuri. Tidak ada niat untuk memenangkan jiwa, hanya untuk mencuri jiwa-jiwa. Apa Tuhan senang seperti itu? Kita berdoa untuk pendeta itu membuka mata. Gembala membuka mata. Tuhan tuh nangis lihat tubuhnya hari-hari ini. Tuhan tuh sedih melihat orang Kristen, melihat anak-anak Tuhan, melihat gembala-gembala yang harusnya memikirkan hati Tuhan, saling menikam satu dengan yang lain dari belakang, saling bunuh. Dan mereka bukanlah gembala, mereka pencuri, pembunuh dan pembinasa. Iblis yang bertopengkan anak Tuhan, saudara, ngeri.
Ngeri akhir zaman. Sudah cukup Tuhan mengizinkan pandemi datang, gereja tutup. Saya pikir setelah pandemi selesai, hamba Tuhan akan bertobat. Kenapa saya nggak membuka gereja? Saya bilang sama banyak pendeta yang tanya, ibu kapan buka gereja? Saya bilang, saya tidak mau menjadi batu sandungan buat pendeta yang lain. Saya mau menjadi sahabat gembala. Karena itu doa Yesus supaya tubuhku bersatu. Tubuhku bersatu, saudara. Tapi yang terjadi hari-hari ini, semua menjadi musuh dalam selimut. Kepahitan. Diam-diaman. Terus motivasi kita itu apa? Waktu kita berdiri di hadapan Tuhan tuh nanti apa yang akan kita bawa? Apakah benar kita pengen cari jiwa? Kalau memang kau pengen cari jiwa, buka gereja di Papua sana. Yang belum ada gereja. Buka gereja di daerah-daerah pedalaman. Kamu bangun gereja kecil-kecil di seluruh Indonesia. Ngapain di satu mall sudah ada 8 gereja, dia buka lagi yang ke-9. Ngeri saudara, ngeri. Ini akhir zaman. Uang yang memimpin semua orang, mengatasnamakan Tuhan. Mengerikan. Sangat mengerikan. Kita bicara. Ini semua hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bicara belak-belakan. Hati Tuhan. Saya nggak pernah setel apa yang mau saya omong di sini. Kalau saya bicara, saya tahu Tuhan taruh itu di hati saya. Supaya kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Nggak ada pertambahan jiwa. Yang ada hanya perpindahan jiwa. Perpindahan jiwa. Makanya saya bilang saya tidak mau jadi gembala. Saya nggak mau buka gereja. Pelayanan saya lewat YouTube, masuk ke kamar-kamar tidur. Orang-orang tidak mengenal Yesus. Mereka telepon, mereka mengalami Tuhan, mereka minta dibaptis. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya tanya, apa Tuhan pelayanan yang mesti Tuhan kasih sama kita? Kalau nggak buka gereja, makanya saya dapat visi itu, buka sekolah misi. Cepat cetak para penuai hari-hari ini, cetak, cepat, aku sudah mau datang. Cetak para penuai. Untuk mereka bisa mencari, membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaanku. Saya bergerak dengan suami. Tuhan, uang kami tidak seberapa. Saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang pinter. Saya tidak STH, MTH. Tapi apa yang saya punya, saya mau beri buat Tuhan. Kami jalan tadinya awalnya di Tawangmangu, di Karanganyar, kami cari tanah, saudara. Tapi selalu saya dapat Tuhan tuh ngomong, aku ndak cari orang pinter, aku ndak cari orang kaya. Aku cari orang yang beriman untuk menggenapi setiap proyekku di akhir zaman. Kami bergerak, nggak tahunya Tuhan kasih tanah malah di Bandungan. Tadi saya tanya, udah berapa orang yang daftar? Sekian Bu, tapi tidak ada satupun dari Jawa Tengah. Kebangetan nih orang Jawa Tengah ini ya. Sekolahnya ada di Jawa Tengah, yang daftar dari luar pulau semua. Saudara di desa bawa ya, kalau saudara ada orang yang mau sekolah, dia rindu jadi hamba Tuhan, nggak peduli lulusannya apa. Ya, dia nggak lulus SD pun nggak apa-apa. Yang penting dia rindu untuk sekolah, ya. Tapi umurnya tentunya tidak melebihi 60 ya. Udah tua saudara ya, banyak yang datang, ibu saya sudah 60 mau sekolah. Saya bilang nggak usah, Bapak jadi pendoa saja di rumah ya, karena sebentar lagi di absen. Ya, jadi Bapak Ibu gembala, kalau engkau punya anak muda yang mereka mau cuma 6 bulan sekolah kita, kalau ada duit bayar, nggak ada duit nggak apa-apa, datang aja, Tuhan sudah menyediakan semua-muanya. Kita bergerak cepat menyediakan penuai hari-hari ini. Ladang menguning, tuaian banyak tapi penuai tidak ada. Lalu saya bergerak saudara. Waktu puji Tuhan Pak Victor banyak bantu kita. Ketemu pemborongnya, ketemu ini. Begitu dihitung-hitung harga sekian. Saya bilang sama suami saya, kita tidak ada uang segitu loh. Terus saya nih dengan akal pikiran manusia, saya bilang sama suami gini, gampang. Nanti kita taruh aja nomor rekening di YouTube. Pendengar mesbah syukur saya setiap pagi 50.000. Setiap malam 50.000 mesbah doa. Mesbah syukur tuh hampir 100.000 setiap hari yang dengar.
Setiap live streaming, kan saya setiap hari live streaming 2 kali. Saya bilang taruh aja di layar. Ya, pembangunan sekolah misi di Bandungan sudah berjalan, silakan salurkan bantuan saudara ke nomor rekening ini. Itu gampang, itu pasti tercukupi. Waktu kita mau taruh, Tuhan tegur saya. Kamu mulai dengan kekuatanmu. Coba, lakukan. Aku lepas tangan loh. Kamu sudah memulai dengan iman. Nggak usah cantumkan nomor rekening. Aku Tuhan yang hidup. Aku yang tahu apa yang kau butuhkan. Saya bilang sama suami, nggak jadi say, jangan kau tulis, jangan. Tuhan bilang kalau kita tulis, dia nggak bekerja. Saudara, akhirnya kami nggak jadi. Sampai detik ini kami tidak berkekurangan. Saya melihat Tuhan tuh kirim orang-orang, kirim cat, kirim ini, kirim kasur, kirim ini, kirim furniture. Tanpa kami ngumumin, nggak ada yang ngomong. Dan saya juga tidak tahu orang-orang itu siapa. Saya nggak pernah WA, Shalom Bapak. Biasanya pendeta itu kalau dia kenal sama orang kaya, dia simpen nomor HP-nya. Ditandai. Ya, nanti tiap pagi dia WA, Shalom Bapak, ada suara Tuhan buat Bapak. Saya dapat ayat ini buat Bapak dan Ibu. Tapi yang miskin gak pernah dia gituin. Yang ada miskin, Shalom Pak Pendeta, saya lagi sibuk ini ya, maaf lagi susun khotbah. Bertobat saudara, Tuhan itu lihat hatimu. Jangan kau coba-coba mengandalkan manusia. Ya, saya punya banyak kenalan pejabat, saya punya banyak kenalan orang kaya. Nggak pernah saya WA satu-satu kirim ayat. Nggak pernah saya tulis saya lagi butuh ini dan itu. No, aku berharap hanya kepada Tuhan. Sebab daripadanya lah segala sumber pengharapanmu. Engkau hamba Tuhan, taruh imanmu kepada Tuhan. Jangan kepada mamon. Karena nanti berubah. Uang dan Tuhan itu beda tipis. Ya, jadi hati-hati. Ketika kita ini mengaku percaya kepada Tuhan, saya melihat sampai hari ini bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Apakah uang kami bertambah habis dengan membangun sekolah itu? Tidak, bertambah diberkati. Bertambah diberkati. Kami bisa bantu hamba-hamba Tuhan di desa-desa setiap bulan. Kita bisa ya sekolahin anak-anak mereka. Kita bisa melakukan begitu banyak hal waktu kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Makanya jangan coba cari pertolongan kepada manusia. Ada masalah, enggak usah. Nomornya Pak Beni, Kusbin berapa ya? Jangan. Jangan jadikan Pak Beni Tuhanmu. Ya, waktu kau jadikan Pak Beni Tuhanmu, kau hanya terima dari Pak Beni saja. Itu pun kalau Pak Beni ingat. Ya. Kalau kau cari Tuhan, nangis di kaki Tuhan, ada masalah, ada kebutuhan, nangis di kaki Tuhan. Toto Pak Beni lagi di kantor, ingat, si pendeta itu tiba-tiba aku ingat ya. Tahu-tahu Pak Beni WA, Shalom Pak, boleh minta nomor rekening? Nah itu Tuhan. Amin. Itu Tuhan, enggak usah curhat. Enggak usah. Banyak pendeta curhat. Apalagi yang kayak Pak Beni Gowok tadi. Gajinya 6 juta. Persembahannya dapatnya sebulan 6 juta. Beli mobil yang cicilannya 10 juta. Ada pendeta khotbah di mimbar gini. Saudara, Tuhan itu menolongku. Saya ini ambil mobil saudara. Secara manusia itu saya enggak bisa cicil itu 10 juta sebulan saudara. Tapi puji Tuhan selama ini berjalan lancar. Walaupun bulan ini saya enggak tahu mau bayar dari mana 10 juta itu. Ini pendeta pret. Lu curcol dari mimbar. Mimbar kau pakai untuk cari duit. Untuk bayar cicilanmu. Kau pikir Tuhan bisa ditipu? Enggak usah curhat di mimbar. Ceritakan kesusahan. Saya ini mau cicil rumah. Tapi belum tahu duitnya dari mana. Pret. Jangan kau main-main dengan Tuhan. Kau tidak dapat dipercaya. Duduk di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Tidak usah cerita orang. Ketika saya dan suami mengalami masalah keuangan, apakah kita tidak mengalami? Kami mengalami, dikejar debt collector. Ada di sini, saudara pernah dikejar debt collector? Belum toh? Berarti kami lebih satu level di atas.
Bukannya saya tidak niat bayar utang, bukan. Rumah nggak bisa bayar cicilan, saya gesek tunai kredit card. Saya pikir rumah lebih penting. Uangnya saya pakai bayar rumah, ternyata tidak ada penghasilan. Kredit card itu bunga berbunga, dia gulung jadi pokok, saudara. Semakin gede saya nggak bisa bayar. Debt collector datang ke rumah nagih, pendeta tidak bayar utang, tidak tahu malu, pagar saya ditendang, berak. Saya ingat tuh debt collector namanya Victor, orang Kristen. Bukan Pak Victor, bukan ya, bukan. Maaf Pak, ini hanya kebetulan saja. Jika ada nama yang sesuai atau sama, ya itu hanya kebetulan, ya. Tapi Pak Victor di sini nggak cocok jadi debt collector begitu bodinya. Ini memang cocok jadi gembala, saudara. Ya, yang itu Victor tinggi, hitam, besar, saudara. Ya, menakutkan, datang dia tendang pagar saya. Saya nangis di kamar, saudara. Tuhan, kenapa engkau permalukan aku, Tuhan? Saya tidak mau pinjam uang sama siapapun. Aku ini hambamu, Tuhan. Aku hambamu, aku dipermalukan. Semua tetangga dengar. Saya sama suami saya satu malam duduk di meja makan saya. Kita kumpulin semua kredit card, kita bikin catatan utang, yuk kita hitung berapa semua utang kita. Kita catat. Kredit card ini yang sudah kita gesek, buat bayar rumah, bukan buat belanja. Saya nggak pernah belanja pakai kredit card. Kita ambil cash uangnya untuk bayar utang cicilan rumah. Kita hitung semua, saudara. Saya dan suami gandeng tangan. Kami tumpang tangan semua utang-utang itu. Kami bilang, Tuhan, kami mau mengalami financial freedom. Kami mau mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan. Kami hamba Tuhan, saya tidak mau jadi batu sandungan dalam hal keuangan. Tapi kami tidak mau pinjam uang sama siapapun, Tuhan. Kami minta Tuhan bekerja. Utang kami yang harus kami beresin ini 80 juta. Zaman 13 tahun yang lalu. 80 juta cari di mana, saudara, gede. Kami hanya berdoa. Nangis sama Tuhan, keluarga saya tidak ada yang tahu. Keluarga suami saya tidak ada yang tahu. Mereka cuma tahu bahagia-bahagianya kita saja. Teman-teman saya bukan cuma itu, saudara tahu, di Jakarta. Saya diundang pelayanan di beberapa gereja besar. Debt collector itu lihat di Facebook saya. Kan di situ ada brosur undangan Debbie Bashir khotbah di gereja ini. Hubungi nomor telepon sekretariat. Dia telepon itu gereja-gereja, dia bilang, halo, kenal sama Debbie Bashir ya? Orang gerejanya bilang, iya. Kenapa ya? Suruh bayar utang ya. Dia tuh ada utang gak bayar. Saudara tertawa ya, kebangetan. Kau tidak tahu hatiku. Saya menangis hari itu. Teman saya, orang kaya banget, nelpon saya, Bu, Ibu ada utang ya? Iya Bu, kenapa? Nih debt collector telepon loh ke gereja kita. Dia kaya banget, saudara. Dia nggak tanya gini, Ibu utangnya berapa ya? Saya bantu Bu. Enggak, Bu, lunasi ya. Kalau enggak Ibu malu loh, dipermalukan. Itu yang Alkitab bilang. Dia bilang, Ibu kedinginan ya? Pakai selimut ya? Biar enggak kedinginan. Tapi dia nggak kasih saya selimut. Saya cuma ngelus dada. Iya Bu, kalau ada uang saya pasti bayar. Saya nangis lagi di kaki Tuhan. Nggak terucap dari mulutku pinjam sama siapapun. Aku bilang, Tuhan, Engkau hidup. Engkau tahu penderitaanku hari ini. Tiba-tiba ada satu orang WA saya, Bu, saya bisa ketemu Ibu enggak? Saya pengen ketemu Ibu hari ini di mall ini, bisa enggak? Iya, saya datang. Tahu Ibu itu bilang gini, Bu Debbie, saya enggak tahu kenapa ya. Tapi kemarin Tuhan suruh saya temui Ibu. Tuhan suruh saya berkati Ibu uang 100 juta. Kok enggak wow ya? Wow dong. Wow. Saya enggak pernah ngomong, saya nangis hari itu. Saya bilang, Bu, kenapa Bu? Enggak tahu. Itu Tuhan. Enggak usah kau curhat dari mimbar. Saya lunasi semua utang-utang saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika kami sudah diberkati, Tuhan ngomong di hati saya, kembalikan uang yang pernah Dia kasih kamu dulu. Saya panggil ibu itu, saya bilang, Bu, Ibu pernah tolong kami waktu kami susah dulu. Tuhan suruh saya kembalikan Bu 100 juta. Ibu tuh nangis, saudara.
Hamba Tuhan, engkau harus bisa dipercaya dalam hal keuangan. Supaya Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu. Dan hidup-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi waktu matamu tertuju kepada uang, maaf saudara, engkau pasti cepat atau lambat akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa banyak pendeta selingkuh? Kebanyakan duit. Yang di desa gimana, Bu? Itu terlalu berani, nggak punya duit juga selingkuh. Kegatelan itu, kegatelan. Udah miskin selingkuh lagi, kebangetan nggak? Makanya terkutuk. Ya, udah miskin selingkuh, bertobat saudara, ya, bertobat. Mari kita ini sebagai hamba Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Ini saya sampai jam berapa Pak Victor? Udah selesai ya? Belum? Sampai jam 10 mau? Anda puas, saya lemes. Saudara, Tuhan itu hidup loh. Coba kita buka Ibrani yuk. Kita buka kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama firman ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan, tanpa iman pendeta tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, apalagi diberkati. Kalau engkau tidak percaya Tuhan, berhenti kau jadi pendeta. Apa modal kita jadi hamba Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia hidup, Dia ada, makanya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Lah kalau pendeta nggak percaya Tuhan, ada masalah, lari ke penggadean, menyelesaikan masalah tanpa hafal semuanya ya. Jangan-jangan member. Ini pasti member semua nih. Jangan cepat-cepat kau ke penggadean. Itu tidak menyelesaikan masalah, tanpa masalah itu menambah. Duduk di kaki Tuhan, Tuhan akan izinkan. Makanya saya sekarang seneng. Tuhan izinkan pernah dikejar debt collector. Jemaat, Bu, tolong saya, Bu, saya dikejar debt collector. Saya tanya, berapa lama, Bu? 6 bulan. Saya 2 tahun dulu, Bu. Duduk di kaki Tuhan, Bu. Cari Tuhan, jangan cari orang. Cari Tuhan, jangan cari manusia. Ya, cari Tuhan, Dia hidup. Barang siapa dikatakan di sana percaya, berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Kalau hamba Tuhan bukan hanya berpaling kepada Allah, kau sudah mengikuti Allah. Kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Tuhan memberi upah. Ada upahnya. Kalau kau percaya Tuhan itu ada dan engkau mengasihi Dia, maka ada upah yang Tuhan janji buat kita hamba-hamba Tuhan. Selalu akan ada, Tuhan bisa pakai burung gagak. Bahkan burung perkutut tadi yang bangkrut, krut. Itu pasti orang yang datang ke Pak Beni itu yang ngejek-ngejek, jangan-jangan dia sudah pelihara burung perkutut, Pak. Makanya dia bangkrut. Pak Beni diberkati. Ya. Saudara, waktu engkau percaya, engkau berpaling tanpa iman, kita ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ayo kita buka pikiran kita, buka hati kita. Seringkali hamba Tuhan itu tidak ada iman. Seringkali hamba Tuhan tidak lagi beriman kepada Tuhan. Padahal Alkitab bilang tanpa iman, kita ini hamba Tuhan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Lah kalau kita melayani tanpa iman, apa jadinya jemaat yang kau bawa kepada Tuhan? Makanya kita harus ngalami Tuhan. Saya ini punya banyak kesaksian saudara. Ya, mengikut Tuhan itu penderitaan, tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat, luar biasa.
Dia hidup, dia ada. Nanti besok saya saksikan bagaimana Pak Haji waktu itu ngejar-ngejar saya, nggak bisa bayar cicilan rumah. Waduh, rasanya Tuhan, gimana Tuhan? Tapi saya pegang ayat ini. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau engkau tidak beriman. Tanpa iman, kamu tidak akan pernah berkenan, apalagi melihat mujizat. Mujizat tidak akan pernah terjadi, padahal kita ini hamba Tuhan, modal kita itu iman. Lewat iman kita bisa melihat mujizat Tuhan. Itu loh Tuhan bilang sama saya, aku tidak cari orang pintar, aku tidak cari orang kaya, tapi aku cari orang beriman. Sebab dengan imanlah proyek-proyekku di bumi ini akan terlaksana. Tuhan gak cari lulusan STHH, MTHH. Buat apa kau MTH, profesor, doktor kalau kau gak punya iman? Mending orang yang sederhana tapi punya iman. Engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar. Dan itu akan menjadi modal di dalam pelayananmu. Makanya jangan benci dengan penderitaan. Karena penderitaan itu, yang pahit itu, baik bagi jiwa kita. Amin. Sering-seringlah kau makan daun pepaya, pendeta-pendeta. Ya, makan tuh sayur pare. Supaya udah terbiasa pahit kita. Mau dihina, difitnah, sudah pahit. Ya, minum kopi pahit. Jangan terlalu banyak makan gula ya. Hati-hati loh hamba Tuhan. Kau terbiasa yang manis-manis, nanti kau hadapi yang pahit, kelepek-kelepek imanmu. Dan juga kebanyakan gula itu bikin dia, orang kalau udah kena diabetes itu cepat ginjalnya rusak, jantungnya rusak, semua rusak. Makanya yang manis itu tidak baik. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan yang manis-manis terus loh. Enggak baik loh. Yang pahit, ya, yang pahit makan daun sayur pare. Ya, daun pepaya tuh makan kau, makan. Supaya baik jiwamu. Amin, saudara. Ayo, enggak apa-apa. Kita menderita enggak apa-apa. Ada upah yang menantimu. Ya. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku mengalami Tuhan secara pribadi. Semua yang pahit itu baik. Ya, sebab ya itulah cara kerja Tuhan. Dikatakan di sana, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Barang siapa berpaling kepada Tuhan, melihat Tuhan, memutuskan untuk mengikut Tuhan, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Dia menyediakan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Tapi percaya Tuhan itu memang tidak gampang. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi penggadaian ya, tertawakanlah diri sendiri. Coba saudara duduk di kaki Tuhan. Saya dulu pernah saudara, saya butuh uang. Lalu di hati itu ada iblis yang bilang gini, WA kakak iparmu, pinjem dulu 6 juta. Dia bisa bantu kakak ipar saya banget. Saya sudah mau WA. Di hati dia ngomong, kamu tuh hamba Tuhan loh. Berharap Tuhan, Dia itu ada. Ini terjadi pertentangan batin saudara. Kalau kakak ipar nih langsung tokjer nih. Tapi kalau sama Tuhan belum tahu kapan. Iya Pak ya? Ya, keadaan memaksa. Itu kayak cerita anak sekolah minggu. Ditanya bapaknya, tadi Pak Victor ngomong, Musa di depan ada laut, di belakang tentara Firaun, terjebak. Mau gimana? Anak sekolah minggu ditanya sama bapaknya, kamu tadi sekolah minggu belajar apa? Tentang Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terus di depan laut mak, di belakang tentara Firaun. Terus Musa ambil HP. Musa telepon tentara Israel, datang helikopter mak. Diangkat mereka, dipindah ke laut sebelah. Mamanya bilang, enggak mungkin kayak gitu, itu enggak ada di cerita Alkitab. Mak, aku ceritakan yang masuk akal aja, mak enggak percaya. Apalagi, jangan tepuk tangan.
Kau tepuk tangan buat dirimu sendiri tuh. Apalagi kalau aku ceritain yang sesuai gurunya cerita, aduh nggak usah dengar, nggak masuk akal. Di depan laut, di belakang tentara Firaun. Masa Mak Musa ambil tongkat, dipukul ke air jadi jalan? Hello, hari gini mana ada tongkat bisa buat jalan di tengah laut? Hello, bercanda. Itu anak gaul bercanda. Nah, banyak pendeta sudah suka begitu tuh sama Tuhan. Emang Tuhan ada? Bercanda. Habis dia bilang sama jemaat, kau berdoa percaya Tuhan itu ada. Jemaat pulang dia balik, bercanda. Tuhan itu ada. Dia hidup. Kalau kita hamba Tuhan, percaya Tuhan ada. Saya akhirnya memilih, saya tidak boleh WA kakak ipar saya. Saya masuk di kamar, saya nangis, saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku hambamu. Hari ini saya terjebak, saya terjepit Tuhan, saya butuh uang. Saya tidak boleh ngomong ke siapapun. Aku datang di kakimu Tuhan. Tolong. Saya lagi berdoa, HP saya bunyi-bunyi terus. Nggak saya angkat. Tiba-tiba anak saya pulang sekolah. Dia lihat saya berdoa, dia tunggu. Begitu amin, anak saya bilang, Mam, ini loh, HP-mu dari tadi bunyi-bunyi terus tuh loh, Mam. Saya lihat loh, dari satu perusahaan yang biasanya saya khotbah. Saya langsung telepon balik karena saya takut apa dia pikir saya ada jadwal hari itu atau bagaimana. Saya telepon, Mbak, kenapa telepon saya terus? Saya nggak ada jadwal kan? Enggak Bu, nggak ada jadwal Ibu. Tapi kenapa telepon terus? Sorry, saya tadi lagi doa. Begini Bu, perusahaan kami lagi diberkati Tuhan. Jadi bos kami minta rekening hamba-hamba Tuhan yang sering pelayanan di sini. Tuhan ada? Dia hidup? Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan bilang bercanda. Jangan, Tuhan ada. Coba kalau saya sudah WA kakak ipar saya, kira-kira terjadi enggak itu? Enggak. Dan saya harus ganti uangnya kakak ipar saya. Tapi waktu engkau andalkan Tuhan, saudara, ada begitu banyak pertolongan yang supranatural yang hanya bisa engkau raih ketika engkau punya iman dan tarik itu dari sorga, dan sorga turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya diberkati, Pak Victor ngomong ketika pandemi mau bangun semuanya, ya semua ngomong stop, enggak usah bangun. Kita pandemi gini bangun pakai apa? Tapi Pak Victor berdoa. Tuhan bilang, jangan intervensi pekerjaanku. Kamu siapa? Ini pekerjaan Tuhan. Ya, memang beda yang Victor ini punya iman. Victor debt collector tuh. Ya, ini baru gembala bener saudara. Ya bayangkan. Secara manusia pandemi uang dari mana bangun? Ya. Benar semua ngomong stop, enggak usah bangun. Tapi Tuhan kalau Tuhan yang bekerja, apa yang enggak masuk akal. Aduh, kalau saya mau cerita banyak mujizat yang terjadi karena iman di hidup saya itu enggak selesai, saudara. Tuhan terlalu ajaib bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya mau, saudara, ayo imanmu tuh hidupkan. Jangan biarkan imanmu mati. Banyak pendeta tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami mujizat karena tidak hidupin iman. Imannya mati, imannya kosong. Makanya Alkitab bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti kau satu level sama? Hello? Tolong dicerna baik-baik omongan saya. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau level imanmu hanya sampai dipercaya, berarti satu level sama? Nggak usah takut-takut ngomongnya. Sama siapa? Sama setan. Ya, apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya loh, ada Allah. Kita juga percaya. Tapi yang membedakan kita ini saudara, melakukan firman. Kita percaya pada perkataan Allah. Setan gak akan pernah
taat dan percaya pada firman Tuhan. Tapi kita percaya. Makanya sekarang ya banyak pendeta yang sudah tidak beriman. Ya saya suka ceritakan, pendeta lewat di kuburan ada kuntilanak. Pendetanya lihat kuntilanak, dia teriak, setan, dia lari terbirit-birit. Kuntilanaknya lihat pendeta ngomong, darah Yesus. Jadi lebih beriman siapa? Ya, lebih beriman siapa? Hello? Harusnya pendeta lihat kuntilanak ngomongnya apa? Darah Yesus, jalan terus. Ini tidak, setan lari. Jadi kuntilanaknya sambil geleng-geleng, darah Yesus. Ya, tapi ini bukan pendeta di sini. Pendeta di bawah gunung sana itu loh. Saudara, ya, ayo kita hidupkan iman kita. Ayo kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa penyertaannya itu sempurna. Ketika kita sungguh-sungguh berjalan, sekalipun jalan Tuhan tidak terlihat, tapi waktu kita percaya, maka Dia turut bekerja.